Sangat menarik sekali. Sampai di tengah jalan, apa kata Sayyiduna Muhammad kecil? Wahai saudara susuku, aku kehausan, aku pengen makan dan minum. Jika engkau berkenan, jemputlah ke rumah ibumu. Aku sungkan kepada ibumu. Maka pulanglah dia. Tapi ketika dia pulang, balik lagi. Ketika dia balik, dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang dibelah dadanya oleh dua sosok bersayap, sangat besar, tapi wajahnya sangat indah. Kemudian si anak ini lari kepada ibunya. Wahai ibunda, kutila Muhammadun, kutila akhi Muhammadun. Saudaraku dibunuh oleh dua sosok yang tidak tahu dari mana. Halimah pun ketakutan. Wajahnya pucat, bulu romanya merinding. Dia penuh ketakutan, dia panggil suaminya, wahai suamiku, anak kita Muhammad, anak kita dibunuh oleh seseorang. Dia menangis, dia berteriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Ternyata sampai di sana Nabi Muhammad SAW main-main seperti sedia kala. Dia peluklah Nabi Muhammad SAW yang tadinya jantungnya hendak mau copot, tapi melihat Nabi Muhammad masih utuh sedia kala, dia bahagianya bukan main. Ternyata anakku, anak susuku masih hidup, sumber keberkahanku masih hidup. Walhasil Sayyidatuna Halimah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, anak kita bukan anak biasa. Dia dicari bukan hanya oleh orang di bumi, tapi seperti yang dikatakan Muhammad ketika kita tanya, ya Muhammad, siapakah dua makhluk itu yang diceritakan saudara susumu? Beliau mengatakan, aku melihatnya turun dari langit. Halimah geleng-geleng kepala, ini bukan manusia biasa. Wahai suamiku, kita mungkin bahkan salah adab kepada anak ini. Jangan-jangan anak ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita kembalikan ke ibunya. Besok dia datanglah kepada Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah tertawa, tersenyum. Apa katanya? Wahai Halimah, engkau baru tahu, sedangkan aku sudah tahu sebelum dia lahir. Ketika dia lahir, aku melihat lebih dahsyat lagi. Bahkan cahayanya meliputi alam semesta. Sayyidah Aminah tidak kaget, Sayyidah Aminah tidak ketakutan. Yang ketakutan malah Halimah As-Sa'diyah. Sejak saat itulah Halimah Sa'diyah hanya mendengar kabar tentang anak susunya. Nabi Muhammad kecil dibesarkan oleh ibunya. Diajak ziarah, diajak kemana-mana. Nabi Muhammad SAW kecil, tapi pembicaranya seperti orang besar. Berkalam tauhid, ahad, ahad. Tidak pernah masuk ke dalam Masjidil Haram lalu menyembah Lata dan Uzza. Beliau tidak pernah menyembah satu berhala pun. Tidak pernah meminum satu teguk khamar pun. Tidak pernah maling satu buah pun. Tidak pernah mematahkan satu ranting pun. Baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mulai menjadi anak-anak, mulai remaja, beliau disuruh oleh kakeknya dan pamannya, diberi tugas menjadi seorang pengembala domba. Pengembala domba itu harus punya sifat. Sifatnya sifat sabar, tiada batas. Harus rigid, harus tahu ada domba, ada kambing yang tidak ikut serta. Dan tidak boleh mengambil satu pun sampai lapor kepada tuannya. Nabi Muhammad belajar di situ amanah. Beliau belajar di situ bagaimana sabar. Jangankan manusia, domba pun beliau sangat sayang. Nabi Muhammad kecil kemudian berkembang jadi dewasa. Sebelum beliau berumur 20 tahun terjadi perang di antara orang-orang Arab. Nabi pun ikut berperang. Kemudian selesai perang, terjadilah rapat besar di Ka'bah. Orang-orang di Ka'bah, semua suku sepakat untuk merenovasi masjid pertama di alam semesta. Mereka runtuhkanlah Ka'bah, dibangunlah Ka'bah yang baru. Tapi
Ketika mereka hendak menaikkan Hajar Aswad, semuanya merasa berhak. Ada 4 suku, semuanya mengatakan, aku lebih tua. Yang satu mengatakan, aku paling banyak memberi donasi. Yang lain mengatakan, aku, kami. Di saat seperti itu, datanglah Sayyidina Muhammad SAW menawarkan suatu penyelesaian masalah. Apa kata beliau? Wahai tuan-tuan, wahai paman-pamanku, kakek-kakekku, maukah kalian aku tunjukkan cara yang paling mudah, semuanya kebahagiaan? Maka beliau turunkan ridaknya. Ini namanya ridak selendang. Selendang ini dipegang satu sudut oleh satu suku, dan suku yang lain. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, saksikanlah, izinkan aku mengangkat batunya, lalu kalian taruh ke Ka'bah. Maka semuanya sepakat. Kenapa? Semua suku dapat kebahagiaan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW bernama Fatanah. Seseorang yang bersosok cerdas, sangat cerdas. Orang yang tadinya bertengkar, datang beliau selesai semua masalah. Suatu kali beliau diajak oleh Abu Talib, paman beliau. Wahai Muhammad anakku, kata Abu Talib, karena Abu Talib adalah abang kakanda daripada Abdullah. Ikutlah aku berdagang ke negeri Syam. Syam dulu dinamakan negeri Rum, negeri Romawi, Romawi Timur. Bahasanya bahasa Yunani, bahasa Romawi. 2 bahasa itu dipakai. Makanya ibu kotanya dalam bahasa Arab disebut Dimashq, dalam bahasa sana disebut Damaskus. Ada us menunjukkan bahasa asli sana. Diajaklah Nabi Muhammad SAW remaja untuk berangkat ke negeri Syam. Ternyata sebelum masuk ke pusat kota Damaskus, sudah ada rahib yang setiap hari melihat adakah kafilah yang membawa tanda-tanda kerasulan. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia menunggu, karena dia membaca di kitab Injil bahwa sang Nabi akhir zaman jika melewati sesuatu tempat, pohon-pohon pun merunduk, hewan-hewan pun sujud, semua batu-batu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampailah kemudian di suatu masa yang ditunggu-tunggu, tanpa dikira, tanpa direncanakan, si rahib yang bernama Bukhairah mendapatkan apa yang dia tunggu puluhan tahun. Ternyata ada kafilah di ujung sana, berasal dari negeri Mekah, membawa keajaiban. Dia perhatikan semua pohon merunduk, tiada kafilah seperti ini. Dia perhatikan semua hewan pun sujud, tapi manusia tidak ada sadar. Dia perhatikan di atas kafilah itu ada awan, awannya teduh, sangat teduh sekali. Langsunglah Bukhairah mengatakan kepada semua orang yang aktif, yang berkhidmat di kanisahnya, wahai anak-anakku, mari sambut makhluk akhir zaman. Siapkan makanan terzat, kita sambut dia dengan makanan paling nikmat. Sampailah saat itu, mendekatlah kafilah. Ternyata pemimpin kafilah adalah Abu Talib. Abu Talib pun disambut oleh rahib yang bernama Bukhairah. Diajak makan semuanya, tapi dia lihat ke atas, kenapa awannya tiada? Bertanyalah Bukhairah sang rahib, wahai Tuan Abu Talib, adakah engkau menyisakan anggotamu di belakang? Apa kata Sayyiduna Abu Talib? Ada, masih bocah kecil, masih belajar-belajar berdagang. Gak penting bagimu, cukup aku berhadapan denganmu dan kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Kata rahib, tidak, antarkan aku kepadanya, bawa makanan ternikmat. Maka Abu Talib pun menghantarkan. Bertemulah Bukhairah, bertemulah ia.
tidak sanggup dia menahan air matanya. Dia peluk